Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita kuliah ya. Kuliah lagi. Jadi metode penulisan karya ilmiah. Untuk hari ini kita akan membedah materi yang dikirimkan oleh mahasiswa ya, yang judulnya itu mengenai sebentar saya buka dulu. Judulnya adalah penerima zakat fitrah di Desa Muru Lamlumpang ya. Jadi mengenai judul ini kita perlu bedah supaya judulnya lebih menarik ya. Nanti ini memang diberikan judul, tetapi dalam membuat karya ilmiah itu harus memberikan judul yang menarik. Ya baik. Kemudian kita lihat lagi ya, pembahasan yang selanjutnya. Ini sudah ada kata pengantar. Kata pengantar itu berisikan pengantar untuk pembahasan tentang tulisan ini ya. Namun yang perlu diingat, kita tidak boleh membuat 3 baris ini nih. Ini 3 baris ya. Ini tidak boleh dalam karya ilmiah. Nah, baik. Kemudian kita akan melihat lagi mengapa sih tidak boleh dalam karya ilmiah itu, makalah atau skripsi itu. Coba kita lihat ya. Mengenai kutipan dulu. Kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik. Jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip dari penulisnya, jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut perlu menggunakan tanda petik 2. Kemudian jika ada kalimat yang dikutip terdiri dari 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan ya. Jika jarak yang dikutip terdiri dari 4 baris, maka kutipan ditulis dengan tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Oke. Kita besarkan lagi suaranya sedikit supaya kedengaran ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi aturan untuk mengutip ya. Kemudian yang keempat, jika bagian dari yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian ini diganti dengan 3 buah titik. Contoh penulisan. Nah, penulisan sumber kutipan ada beberapa alternatif ya. Jadi seperti ini cara menulis dalam karya ilmiah. Kemudian kita akan melihat lagi, kita balik lagi, ini ada daftar isinya sudah lumayan bagus ya. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian kita lihat di bab pendahuluan. Nah, di sini dituliskan dalam latar belakang masalah ya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan satu ibadah yang paling penting. Nah, di sini tidak ada merujuk pada teori. Seharusnya di sini ada teorinya, ya, teori yang dikutip. Nah, teori yang dikutip dari latar belakang masalah. Kemudian kita lihat lagi ya. Kita lihat sedikit, yaitu mengenai bagaimana cara menulis latar belakang masalah. Oke. Latar belakang dalam penelitian ilmiah ya, latar belakang masalah itu dapat diartikan sebagai suatu informasi yang tersusun. Jadi informasi ini tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena ya. Jangan lupa cantumkan fenomena yang ada di Kampung Ainul Mardiah ya. Kemudian masalah atau problematika yang menarik untuk menjadi sebuah penelitian. Apa sih yang menarik di zakat di Kampung Ainul itu? Oke. Kemudian timbulnya gejala ini karena ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas. Nah, itu di bab latar belakang masalah. Tidak sesuai harapan dengan realitas lapangan. Kemudian masalah
akan menjadi fenomenal yang menarik untuk diteliti saat mengundang perhatian banyak orang dan menjadi bahan pembicaraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, latar belakang ini sistematis dan terstruktur berusaha menjelaskan mengapa masalah dan penelitian itu perlu diteliti dan upaya-upaya dalam menyelesaikannya, baik secara teori atau praktis ya. Kemudian dalam penelitian, latar belakang masalah yang ditulis itu harus memuat apa saja. Yang pertama, alasan rasional. Ya, alasan rasional membuat penelitian itu menarik untuk diteliti. Didasarkan data fakta dulu, fakta di lapangan bagaimana, datanya bagaimana, referensinya harus ada, atau temuan di Kampung Ainul Mardiah. Coba diperbaiki ya. Kemudian yang kedua, harus ada gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Misalnya ada yang nggak dapat zakat, atau ada orang yang tidak berhak dapat zakat, ada dapat. Ayo, yang berhak dapat zakat siapa? Misalnya mu'alaf ya, ada mu'alaf di Kampung Ainun, dia seharusnya dapat, tapi ini tidak dapat. Itu masalah. Coba kemukakan ya. Mana tahu dapat masalah di situ. Insya Allah dapat. Kemudian gejala kesenjangan yang tadi ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan ya. Kemudian yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu atau mengancam satu proses untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan yang teoris. Harus ada teorinya. Jangan lupa kutip buku tentang zakat. Bu, di mana carinya? Kami nggak bisa ke pustaka, pandemi ini itu. Cari melalui internet, cari melalui bookstore atau bookfee, buku gratis. Kemudian yang ketiga, penjelasan yang ketiga, mohon maaf ya, yang ketiga tadi kompleksitas, yang keempat pendekatan untuk mengatasi masalah. Nah, jadi apa yang dilakukan untuk mengatasi zakat ini tadi? Ada permasalahan di zakat, apa yang dilakukan? Kemudian penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah tentang zakat ini. Mudah-mudahan Ainul Mardiah paham ya tentang zakat, latar belakang penulisan latar belakang masalah ini. Dan ini tidak hanya untuk Ainun saja, tetapi untuk juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan paham. Kemudian latar belakang ini bisa dimaknai adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman tentang pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas ya, sejelas mungkin, dan bila perlu disertai dengan data dan fakta yang mendukung. Ada data di latar belakang belum? Jadi silakan perbaiki. Berapa hal yang terdapat dalam latar belakang? Yang pertama, kondisi ideal ya. Yang kedua, kondisi faktual ya. Yang ketiga, solusi atau saran, sehingga menghasilkan sebuah latar belakang masalah yang bagus. Kemudian latar belakang tadi sudah dibahas. Mudah-mudahan Anda ingat apa semua pembahasannya tadi ya. Ingat, saya ulang kembali, ada 5 tadi. Pembahasan tentang isi latar belakang, alasan rasional. Yang kedua, gejala kesenjangan. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Yang keempat, pendekatan. Bagus, pendekatan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, penjelasan singkat mengenai tentang kedudukan dan posisi masalah yang akan diteliti. Nah, ini dulu pembahasan kita tentang latar belakang masalah ya. Mudah-mudahan paham. Yang 5 ini harus masuk dalam latar belakang masalah. Kemudian ditambah lagi 2 ya, apa yang harus masuk dalam latar belakang, ditambah 3 ya, ditambah 3 lagi, kondisi ideal lapangan, kondisi faktual, dan yang ketiga, solusi atau merupakan saran singkat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi tolong diperbaiki kembali, dan yang belum kirim coba dibuat ya. Ini dia mengenai latar belakang. Hari ini kita pembahasan tentang latar belakang. Perbaiki dulu latar belakangnya, baru bisa kita akan melanjutkan lagi ke rumusan masalahnya ya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Sebentar saja
yang penting Anda paham apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah ini ya. Latar belakang masalah, apa pengertiannya dan apa yang harus ada di dalam latar belakang masalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.